adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini merupakan kekacauan terbesar yang terjadi pada kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Berlangsung selama 5 tahun dari 1825 hingga 1830. Perang ini membuat kas pemerintah Eropa menjadi kosong, ditambah kehilangan ribuan serdadu. Perang ini menewaskan kurang lebih 200.000 orang, baik militer maupun sipil, menjadikannya pemberontakan paling berdarah dalam sejarah Hindia Belanda. Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1822 setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IV dikuasai oleh Residen Yogyakarta Hendrik Semisar yang mencampuri urusan kekuasaan keraton. Sementara itu, Jenderal Van der Capellen meminta seluruh tanah sewa dikembalikan kepada pemilik dengan kompensasi tertentu. Hal ini tidak disetujui Pangeran Diponegoro karena akan membawa keraton kepada kebangkrutan atas banyaknya tanah yang dikembalikan. Namun, Semisar berhasil meyakinkan Ratu Ageng dan Pati Danurejo selaku wakil raja untuk memuluskan kebijakan tersebut. Keraton terpaksa meminjam uang dari Kapitan Tionghoa untuk membayar kompensasi tersebut. Perang Diponegoro disebabkan oleh menguatnya pengaruh Belanda di dalam keraton. Banyak di antara punggawa keraton yang memihak Belanda karena mendapatkan keuntungan-keuntungan sendiri. Pangeran Diponegoro memutuskan hubungan dengan keraton pada Oktober 1824 dan pulang ke Tegarjo. Ia membahas mengenai kemungkinan untuk melakukan pemberontakan pada Agustus tahun selanjutnya. Pangeran Diponegoro menghapus pajak bagi para petani untuk memberikan ruang pembelian makanan dan senjata. Perang akhirnya pecah ketika Semisar pada Mei 1825 memperbaiki jalan Yogyakarta-Magelang melalui Tegarjo. Patok-patok jalan ini melewati makam leluhur Diponegoro, sehingga menyebabkan kemarahannya. Ia langsung memerintahkan mengganti patok tersebut dengan tombak sebagai pernyataan perang terhadap Belanda dan Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta berusaha untuk menangkap Diponegoro untuk mencegah terjadinya perang. Pihak keraton merasa bahwa Diponegoro semakin fanatik terhadap keagamaannya. Diponegoro dirasa terlalu tenggelam dan mengabaikan hubungannya dengan keraton, di mana ia bertugas sebagai wali raja. Kediamannya di Tegalrejo dibakar, namun pangeran dapat melarikan diri. Ia berpindah ke Kulon Progo dan kemudian ke Bantul, mendirikan basisnya di Gua Selarong dan berhasil mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dalam Perang Suci. 15 orang pangeran bergabung dengan Diponegoro. Ia juga merekrut bandit profesional untuk bergabung melawan Belanda. Perjuangan ini dibantu oleh Kiai Mojo selaku pimpinan spiritual perang dan kemudian Sentot Alibasah sebagai panglima perang. Pertempuran terjadi secara terbuka tepat puluhan desa. Pangeran Diponegoro menyerbu pusat kekuatan Belanda pada musim penghujan tiba, sementara Belanda pada musim yang sama akan melakukan gencatan senjata. Masing-masing pihak menggunakan mata-mata, dan penjelajah mulai untuk melihat kelemahan dan peluang untuk menyerbu musuh. Jalur-jalur logistik dan pabrik ditujukan melewatkan hutan Yogyakarta, sementara Belanda rutin melakukan penghasutan dan provokasi di setiap masyarakat. Perang berlangsung secara stagnan hingga pada tanggal 1828 ketika Belanda di bawah pimpinan Jenderal de Kock menetapkan statik perang Benteng Stelsel yang berfungsi untuk menjepit pasukan Jawa. Kiai Mojo yang ditangkap pada tahun yang sama. Menyusul tahun 1829, Pangeran Sentot Alibasah menyerah kepada Belanda pada Maret 1830. Pangeran Diponegoro yang terjepit di medan peperangan kemudian menyerah kepada Belanda dengan syarat seluruh anggota laskarnya dibebaskan seluruhnya. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro mengaku kalah dan menyerah. Ia ditangkap kemudian diasingkan ke Manado.
yang kemudian dipindahkan ke Makassar. Pasukan-pasukan Pangeran Diponegoro kehilangan semangat juangnya dikarenakan mereka sudah tidak lagi memiliki pemimpin. Kekalahan Perang Diponegoro pun menyebabkan hilangnya harapan-harapan dari seluruh raja dan bupati yang ada di Pulau Jawa, yang pada akhirnya pada tahun 1832 menyebabkan raja-raja dan para bupati tunduk kepada Belanda, kecuali Bupati Ponorogo. Namun di balik kekalahan Perang Diponegoro ini, pihak Pangeran Diponegoro berhasil menumpas 7.000 serdadu Belanda yang membuat pihak Belanda kesusahan untuk memenangkan Perang Pedri kedua yang ada di Minangkabau. Untuk Yogyakarta sendiri, setelah perang, mereka kehilangan setengah populasinya, dan keluarga dari Pangeran Diponegoro atau keturunan-keturunan dari Pangeran Diponegoro diusir dari keraton.